warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM 858093. Di sini saya akan menyimpulkan modul dari 1 sampai 9 tentang praktikum yang telah saya buat. Adapun materi yang akan saya simpulkan, yang pertama yaitu praktikum simbiosis. Kesimpulan utama yaitu interaksi antar organisme menunjukkan 3 pola utama. Yang pertama, mutualisme, saling menguntungkan; komensalisme, satu untung, yang lain tidak rugi; dan parasitisme, satu untung, yang lain rugi. Selanjutnya yaitu praktikum ekosistem daratan, yang dimana ekosistem tersusun dari komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik, faktor fisik dan kimia, di mana keseimbangan ekosistem sangat bergantung pada interaksi dan keragaman kedua komponen ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, praktikum gerak pada tumbuhan, di mana tumbuhan menunjukkan berbagai jenis gerakan seperti nasti dipengaruhi intensitas rangsangan arah tak berpengaruh, dan tropisme, arah gerak dipengaruhi arah rangsangan. Contohnya, gerak nasti dipicu sentuhan atau perubahan cahaya. Selanjutnya, praktikum deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan, di mana penggunaan deterjen dapat menghambat atau bahkan menghentikan proses pertumbuhan perkecambahan. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin besar dampak negatifnya, menunjukkan deterjen adalah zat toksik bagi organisme. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan adalah peningkatan ukuran atau kuantitatif, dan perkembangan adalah menuju kedewasaan fungsi organ kualitatif. Keduanya dipengaruhi oleh faktor internal yaitu gen dan eksternal nutrisi lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang biologi makanan dan pencernaan. Praktikum pencernaan makanan. Kesimpulan utama yaitu proses pencernaan melibatkan pemecahan makanan secara mekanik, misalnya di mulut, dan kimiawi, bantuan enzim agar sari-sari makanan dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, praktikum uji karbohidrat amilum, di mana zat makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat akan menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman saat diuji dengan larutan dugol atau lodium. Selanjutnya yaitu praktikum uji lemak, di mana zat makanan yang mengandung lemak dapat diidentifikasi melalui uji noda atau bercak minyak pada kertas buram atau sari. Nah, jika terdapat noda transparan yang tidak hilang setelah dijemur, makanan tersebut positif mengandung lemak. Selanjutnya yaitu praktikum tentang jenis zat dalam makanan. Makanan yang kita konsumsi mengandung berbagai zat gizi utama, karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi pelengkap, vitamin, mineral, yang masing-masing memiliki fungsi penting bagi tubuh dan dapat diidentifikasikan dengan regan tertentu. Selanjutnya yaitu praktikum fisika, gerak, pesawat sederhana, dan kelistrikan. Praktikum gerak GLB dan gerak GLBB, di mana kesimpulannya yaitu gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak dengan percepatan konstan.
Selanjutnya yaitu praktikum pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana, tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol berfungsi untuk mempermudah usaha dengan cara melipat gandakan gaya yang diperlukan mengubah besar atau arah gaya. Nah, selanjutnya praktikum tentang pesawat sederhana, katrol dan neraca. Katrol dapat berupa katrol tetap mengubah arah gaya atau katrol bebas menggunakan gaya. Neraca digunakan untuk mengukur massa benda berdasarkan perbandingan gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu praktikum tentang kelistrikan, di mana rangkaian listrik dapat berupa seri, arus sama di setiap titik, atau paralel, tegangan sama di setiap titik. Bahan konduktor dapat mengantarkan listrik sementara isolator tidak. Selanjutnya, praktikum fisika, di mana ada cahaya dan optik. Praktikum yaitu sifat cahaya. Ada kesimpulan utamanya seperti cahaya memiliki sifat-sifat dasar seperti dapat merambat lurus, dapat dipantulkan atau refleksi, dan dapat dibiaskan refraksi saat melewati medium yang berbeda kerapatannya. Selanjutnya praktikum mata, bintik buta dan pupil, di mana kesimpulannya bintik buta adalah area pada retina tempat saraf optik keluar, di mana yang tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga dapat menerima bayangan. Sedangkan pupil mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata dengan membesar, gelap, atau mengecil terang. Selanjutnya yaitu praktikum lensa cekung dan cermin cembung, di mana kesimpulannya lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya atau difragan dan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak diperkecil. Sedangkan cermin cembung juga bersifat menyebarkan cahaya dan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak diperkecil. Baik, sekian dari kesimpulan dari praktikum yang telah saya buat dari materi modul 1 sampai modul 9. Sekian dari video yang saya telah buat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.